Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang solih dan solehah. Bagaimana kabar anak-anakku semua hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk anak-anakku, hari ini kita akan membahas latihan soal Al-Islam yang sudah anak-anakku semuanya kerjakan dalam rangka untuk persiapan penilaian tengah semester genap, khususnya mata pelajaran Al-Islam. Baik, untuk anak-anakku kami informasikan bahwa materi penilaian tengah semester genap khususnya mata pelajaran Al-Islam akan diambil dari materi BBD jilid 6 dan 7 yang di sana cakupan materinya adalah Al-Qur'an yaitu Al-Ghasyiyah dan Al-Fajr, kemudian Asmaul Husna yaitu Al-Ghaffar, kemudian Ar-Razzaq, Al-Fattah, dan Al-Qahar. Kemudian ada materi iman kepada Nabi dan Rasul, dan yang terakhir adalah materi sifat terpuji, yaitu sabar dan tawadhu. Baik, untuk anak-anakku, langsung saja kita akan membahas latihan soal Al-Islam. Nomor 1, kaum Tsamud dibinasakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan titik. Jawaban yang benar itu adalah C, pekikan suara halilintar ya, atau suara petir yang suaranya itu keras hingga merusak gendang telinga kaum Tsamud hingga akhirnya mereka semuanya binasa. Ini ada di Al-Quran surat Al-Fajr ayat ke-9. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. Untuk anak-anakku sambil mengingat-ingat materi Al-Quran surat Al-Fajr ya, bahwa surat Al-Fajr yaitu terdiri dari 30 ayat termasuk surat Makkiyah, kemudian diturunkan setelah surat Al-Lail. Kata Al-Fajr diambil dari surat Al-Fajr ayat ke-1 yang artinya fajar. Di dalam surat Al-Fajr ini, di samping di sana ada cerita kaum Tsamud yang hidup pada masa Nabi Soleh, ya, yang mana diadab dengan pekikan suara halilintar. Di sana juga ada kaum Ad, ya, kaum Ad yang hidup pada masa Nabi Hud alaihissalam, yang diadab oleh Allah itu dengan angin puting beliung. Kemudian ada juga kisah atau cerita Fir'aun, ya, Fir'aun yang hidup pada masa Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun dan bala tentaranya diadab, dibinasakan oleh Allah, tenggelam di Laut Merah. Baik, kemudian yang nomor 2, surat Al-Ghasyiyah, ya, arti surat Al-Ghasyiyah adalah titik. Jawaban yang benar itu adalah C, peristiwa yang dahsyat. Jadi sekali lagi surat Al-Ghasyiyah itu terdiri dari 26 ayat termasuk surat Makkiyah, dan surat Al-Ghasyiyah diturunkan setelah surat Az-Zariyat. Arti Al-Ghasyiyah adalah peristiwa yang dahsyat. Yang dimaksud peristiwa yang dahsyat di sini adalah hari kiamat. Kemudian kita masuk ke nomor 3 ya, masuk ke wakaf ya. Cara membaca Al-Quran jika ditemui tanda berikut adalah titik. Itu namanya adalah wakaf jaiz. Jawaban yang benar adalah C, diberi kebebasan, boleh berhenti atau boleh lanjut ya, maksudnya berhenti atau melanjutkan bacaan. Untuk anak-anak semuanya, sambil anak-anak semua mengingat bahwa wakaf itu kan artinya secara bahasa berhenti ya, yaitu menghentikan bacaan sejenak pada akhir kalimat atau pertengahan kalimat ketika membaca Al-Quran. Jadi sekali lagi, wakaf jaiz itu jawaban yang tepat adalah C ya, diberi kebebasan boleh berhenti atau boleh lanjut. Misalnya yang A, dilarang berhenti, berarti nama wakafnya adalah la wakaf ya, wakaf la wakaf, dilarang berhenti. Kemudian yang B, diharuskan untuk berhenti, berarti wakafnya wakaf lazim. Kemudian yang C sudah wakaf jaiz. Kemudian yang D, berhenti sejenak ya, berhenti sejenak tanpa mengambil nafas ya, itu adalah wakaf
sahtah. Dan masih banyak wakaf-wakaf yang lainnya. Nanti bisa kembali dibuka di buku BBD. Kemudian yang nomor 4, perilaku yang bisa kita teladani dari Asmaul Husna Al-Ghaffar adalah titik. Ya, kita masuk ke materi Asmaul Husna. Asmaul Husna itu artinya nama-nama Allah yang baik, nama-nama yang baik bagi Allah. Asmaul Husna ada 99, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkan Asmaul Husna, maka akan dijamin masuk surga. Asmaul Husna yang kita pelajari itu ada Al-Ghaffar, ada Ar-Razzaq, ada Al-Fattah, dan ada Al-Qahhar. Yang nomor 4, pertanyaannya adalah perilaku yang bisa kita teladani dari Asmaul Husna Al-Ghaffar adalah jawaban yang benar itu D, memberi maaf kesalahan orang. Jadi Al-Ghaffar artinya Allah Maha Pengampun. Maksudnya Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya yang dia mau memohon ampun kepada Allah, yang dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala saja memberikan ampun kepada hambanya yang mau memohon ampun, yang mau bertobat, maka kita sebagai manusia, sebagai makhluknya Allah, kita juga harus bisa memberi maaf kesalahan orang ketika orang itu bersalah dan meminta maaf kepada kita. Kemudian nomor 5, Asmaul Husna Ar-Razzaq artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha titik. Jawaban yang tepat itu adalah A, pemberi rizki. Kalau yang B, Allah Maha Pengampun, itu Asmaul Husnanya adalah Al-Ghaffar. Yang C, Maha Pembuka, berarti Asmaul Husnanya adalah Al-Fattah. Kalau yang D, Allah Maha Perkasa, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Memaksa, ya. Itu Asmaul Husnanya adalah Al-Qahhar. Kemudian nomor 6, nah, kita masuk ke materi Nabi dan Rasul. Di bawah ini yang termasuk ciri Rasul adalah titik. Jadi untuk menjawab ini, kita kembali kepada pengertian Nabi dan Rasul. Jadi Nabi itu adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril untuk dirinya sendiri. Kata kuncinya adalah untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul, seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril untuk dirinya dan disampaikan kepada umatnya atau pengikutnya. Nah, yang menjadi pertanyaan, di bawah ini yang termasuk ciri Rasul. Yang A, tidak memiliki umat atau pengikut. Ini jawaban yang salah. Karena wahyu yang diterima seorang Rasul tadi di samping untuk dirinya juga untuk umatnya. Ya, berarti yang A tidak memiliki umat, jawaban yang salah. Yang B, seorang Rasul belum tentu Nabi. Ini juga salah. Karena seorang Rasul itu sudah pasti Nabi. Yang C, tidak diberi syariat baru. Ini juga jawaban yang salah. Karena seorang Rasul itu diberi syariat baru. Yang tidak diberi syariat baru itu adalah Nabi. Yang D, seorang Rasul sudah pasti Nabi. Ini adalah jawaban yang benar. Jadi ciri Rasul itu adalah seorang Rasul sudah pasti Nabi. Tetapi seorang Nabi belum tentu Rasul. Baik, kemudian yang nomor 7, ya. Sifat wajib Rasul fatonah, artinya titik. Nah, untuk menjawab ini, anak-anakku harus tahu tentang sifat wajib Nabi dan Rasul. Sifat wajib Nabi dan Rasul, sifat yang pasti dimiliki oleh Nabi dan Rasul, ada 4. Ya, akan Ustadz sebutkan dengan menyanyi, ya. Nanti anak-anakku semuanya bisa mengikuti, ya, agar memudahkan hafalan anak-anak. Sidik itu benar, amanah dapat dipercaya, tabligh menyampaikan, fatonah cerdas artinya. Nah, sudah terjawab, fatonah artinya cerdas. Seorang Nabi dan Rasul pasti dia cerdas. Baik, kemudian di samping sifat wajib ini, Nabi dan Rasul juga memiliki
sifat mustahil, sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Ada 4 juga. Ya, akan Ustadz sebutkan. Hadib itu dusta, khianat tak dapat dipercaya, khidman menyembunyikan, baladah bodoh artinya. Untuk anak-anak semuanya, nanti bisa dihafalkan kembali tentang sifat wajib dan mustahil bagi Nabi dan Rasul. Kemudian nomor 8, jumlah Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui berjumlah titik. Jadi jumlah Nabi itu sangat banyak sekali. Di antara mereka ada yang menjadi Rasul. Sedangkan Nabi dan Rasul yang harus kita ketahui, yang diterangkan di dalam Al-Quran, itu ada 25. Jawabannya C. Ya. 25 Nabi dan Rasul. Mulai dari Nabi Adam hingga Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, dari beberapa Nabi dan Rasul ini, ada 4 Nabi dan Rasul yang diberi wahyu kitab suci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Nabi Musa mendapatkan kitab suci Taurat. Kemudian Nabi Daud mendapatkan kitab suci Zabur atau nama lainnya Mazmur. Nabi Isa mendapatkan kitab suci Injil. Dan yang terakhir, Nabi dan Rasul penutup para Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad SAW diberi kitab suci Al-Quran, kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Baik, kemudian nomor 9, kita masuk ke sifat terpuji. Di bawah ini yang bukan manfaat sabar. Ya. Ingat, kata kuncinya adalah yang bukan manfaat sabar. Kita lihat satu persatu. Yang A, banyak teman. Ini jelas salah. Insya Allah orang yang sabar pasti akan banyak teman. Yang B, disayang orang tua. Ini juga jawaban yang salah. Karena insya Allah orang yang sabar akan disayang orang tua. Yang C, disayang guru. Ini juga jawaban yang salah. Karena insya Allah orang yang bersabar dia akan disayang oleh guru. Yang D, banyak musuh. Ya, ini adalah jawaban yang benar. Ya. Karena insya Allah ya, orang yang sabar itu pasti dia tidak akan banyak musuh. Kemudian ada lagi manfaat sabar yang lainnya. Dia akan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di dalam buku BBD anak-anakku semuanya. Di sana ada wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah menyukai orang-orang yang sabar. Baik, kemudian yang nomor 10 atau nomor terakhir. Lawan kata tawadu adalah titik. Nah, kita harus tahu arti tawadu. Tawadu itu artinya rendah hati. Ya, rendah hati ini adalah sifat terpuji. Ingat, bukan rendah diri. Kalau rendah diri itu adalah sifat tercela. Ya, jadi tawadu itu adalah rendah hati. Ya, tidak memandang dirinya itu lebih. Ya, di hadapan orang lain. Tidak memandang dirinya itu lebih dibandingkan orang lain. Karena dia rendah hati. Berarti lawan katanya adalah jawabannya C, sombong. Ya, orang yang sombong itu memandang dirinya itu lebih di hadapan orang lain. Orang yang sombong itu memandang dirinya itu lebih ya dibandingkan dengan orang lain. Dan ini adalah sifat tercela. Untuk anak-anakku nanti bisa kembali dibuka di buku BBD-nya tentang manfaat sifat tawadhu, kemudian misalnya dalil tentang tawadhu dan lain sebagainya. Baik, untuk pembahasan sudah selesai. Untuk anak-anakku semuanya, nanti bisa kembali dibuka di buku BBD jilid 6 dan 7. Silahkan kembali dipelajari, dibaca-baca. Dan Ustadz berharap mudah-mudahan anak-anakku semuanya nanti ya mendapatkan kemudahan di dalam mengerjakan soal penilaian tengah semester genap. Dan akhirnya anak-anakku semuanya nanti mendapatkan nilai yang baik, nilai yang memuaskan, mendapatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.